Pisan nyawang ngene wae eman yo iku waduh iku kena didol iku waduh didol wis dadi pirang ewu iku pirang juta iku tewel iku aduh ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ija dan hari ini itu hari Minggu ya, tanggal berapa, 16. Ini rencananya aku tuh mau ke pantai ya, kita rencana itu udah beberapa waktu lalu ya, minggu yang lalu. Oh iya, kita ke pantai, aku masak ini itu dan sebagainya, dan kebetulan aku masak sambal terong dengan susah payah. Ternyata hari itu hujan gitu ya. Oke teman-teman, berhubung hujan aku nggak berangkat dulu. Nah ini aku mau menceritakan tentang hal yang pernah terjadi beberapa waktu lalu yang lagi viral ya, tentang pengambilan tewel berakibat fatal di interminit ya, salah satu teman kita BMI atau TKW Hongkong ya gitu ya. Nah, aku langsung saja cerita seperti ini ya teman-teman, karena beberapa waktu lalu itu aku mau cerita berbagi, cuman kan beritanya belum akurat, cuman kabarnya begini begitu ya. Dan hari ini saya ingin menceritakan tentang itu supaya teman-teman di luar sana, anak baru atau anak lama yang belum tahu aturan ini, yang belum tahu ini cerita ini, bisa mengerti dan memahami supaya nanti kedepannya teman-teman semuanya kedepannya itu hati-hati, jangan ditiru ya, seperti itu. Oke, ceritanya seperti ini ya teman-teman. Nah, pada beberapa pekan lalu ya, mungkin 2 pekan lalu atau sepekan yang lalu ya, ada berita yang heboh yang gara-gara nyuri tewel, mengambil tewel di hutan. Ada salah satu teman kita itu di interminit dia sama majikannya. Kronologinya seperti apa? Nah, menurut berita yang beredar, waktunya jemput sekolah itu cecenya itu nggak jemput anaknya. Kemudian gurunya itu menelpon bosnya, ini sudah waktunya ya, sepertinya seperti itu ya, ini sudah waktunya, kenapa nggak dijemput-jemput gitu. Majikannya kan kaget, loh kan dia jemput kemana dia gitu. Dan kemungkinan ya, terus majikannya ditelepon pihak polisinya, karena polisinya bisa kan ya langsung, kalau di Hongkong itu langsung mengabari bahwa pembantunya atau TKW-nya itu CC-nya itu ditangkap polisi karena melakukan, bisa dibilang pencurian ya, pencurian tewel ya, yang pasti itu berawal dari dia kemungkinan ya, dia waktunya ada waktu ini jemput, nanti aku mengambil tewel dulu. Mungkin dia sudah tahu sebelumnya dan dia mengambilnya di hutan situ dan diketahui masyarakat situ dan dilaporkan dan akhirnya ditangkap lah. Jadi tapi ini menurut kesimpulan saya itu, mbaknya itu udah lama ya, mungkin sering ngambil gitu, kemungkinan ya, nggak mungkin ya ngambil lebih dari 1 gitu lah. Kalau sebelumnya belum pernah ngambil itu kayaknya tidak masuk akal gitu ya, ngambil lebih dari 1. Mungkin dipikirnya aman-aman, berada di hutan terus ngambil lebih dari 1 ya, ada kemungkinan juga itu. Menurut saya ya, ini kayak dijual kayak gitu ya, kemudian nggak mungkin kalau untuk dimasak sendiri cuma 1 aja. Kalau lebih dari 1, bahkan menurut berita yang beredar atau yang udah masuk TV itu ada 15 biji gitu ya, terang aja ditahan di penjara ya, karena itu termasuk pencurian gitu loh. Jadi ini jadi sebenarnya itu di Hongkong itu semua ada aturannya. Jadi teman-teman ya, jangan sembarangan ngambil sesuatu yang bukan milik kita, meskipun itu di jalan atau dimanapun berada. Apalagi tumbuh-tumbuhan, apalagi tewel yang jelas-jelas bisa dimakan ya.
Dan aku nggak memungkiri bahwa aku juga dulu pernah ngambil, cuman nggak tewel sih, kayak lam toro, kayak apa, sembluahan yang bau kentut itu ya. Itu dulu banyak sih orang-orang Hongkong tahu gitu ya, membiarkan saja karena mungkin itu dianggap tanaman liar. Dan saat ini itu dulu ya. Kalau untuk kayak lam toro kayak gitu, pohonnya kebetulan ada angin besar, dipotong sama tukang potong, terus aku di situ ngambil, Bang, Pak, ini bisa diambil apa enggak gitu, aku mau. Buat apa? Itu kan nggak enak dimakan, ini bisa aku masak. Oke, ambil aja, itu baru gitu. Cuman untuk kasus CC-nya ini ya, kasus teman kita ini ya, secara apa ya, ngambil secara sengaja mengambil dan lebih dari satu. Kalian pikir sendiri aja ya, mengambil lebih dari satu, apalagi 15 biji bersama. 15 biji itu untuk apa ya? Apakah belikan, dijual begitu ya, diirisin, dijual gitu kan. Kebanyakan kita itu kalau lihat hal-hal kayak gitu, kita pengen ya, pengen masak ini itu, karena kalau di Hongkong itu jarang sekali ditemukan. Kalaupun ada di toko Indonesia mungkin ya harus beli lebih mahal atau gimana, nggak tahu. Sebenarnya sih murah aja sih, mungkin ya karena memang CC-nya jiwanya jiwa bisnis gitu ya. Dijual, wah ini daripada itu sayang ya, di hutan nggak ada yang punya, aku ambil aja. Padahal di setiap pohon di Hongkong, jadi itu setiap pohon entah di hutan dimanapun berada, itu ada tulisannya, kayak ada kodenya, ada C apa ABC atau 1 2 3 dan sebagainya, seperti itu, sebagai tanda bahwa dalam hutan atau tumbuh-tumbuhan, apalagi pohon, itu adalah milik pemerintah yang dilindungi. Jadi ketika kita mengambil sesuatu, entah itu apanya, atau merusaknya, atau dengan sengaja mengambilnya, itu kita ada sanksi ya teman-teman. Di situ ada undang-undangnya juga. Yang pasti itu ada undang-undangnya, didenda 100.000 Hongkong dolar. 100.000 Hongkong dolar, coba aja kalau 500 Hongkong dolar itu jadi 1 juta gitu ya. Tinggal mengalihkan aja berapa, dan ada hukuman 10 tahun penjara ya. Di situ pokoknya ada aturannya seperti itu. Jadi teman-teman itu hati-hati. Untuk CC-nya yang kemarin ketangkep, kedepannya kita nggak tahu, mungkin itu urusannya polisi. Cuman di sini itu kita ambil pelajaran bahwa kita itu nggak usah celutak ya. Tahu nggak bahasa Jawa ini itu celutak. Pokoknya neritis juga opo ngono lek ngarani ya celutak itu. Yang pasti jangan sembarangan mengambil, bukan hak kita. Apalagi tewel ya, tewel itu kan jelas-jelas itu di sini akan juga dijual ya, kalau misalkan udah matang gitu ya, terus itu diambil ya. Yang pastinya itu sangat menyalahi aturan dan melanggar aturan, makanya CC-nya langsung ditangkap ya, bersama bukti-buktinya gitu. Jadi untuk teman-teman ya, hati-hati ya di Hongkong. Jangankan ngambil kayak gitu kita meludah, itu ada hukumannya. Kita nengkali yang itu ngono. Misalkan kita main kebetulan di sungai gitu, kita meludah gitu aja, kita bisa dipenjara loh. Kita didenda loh. Kalau nggak mau ya kita bisa dipenjara loh teman-teman ya. Penjara kira-kira dendanya sekitar 3 juta atau berapa ya, 1.500, berarti 3 jutaan ya. Merokok sembarangan juga kita didenda, atau bisa mengakibatkan kita dipenjara juga ya, dengan aturan-aturan itu. Jadi teman-teman itu harus hati-hati gitu loh. Di Hongkong itu semuanya serba diatur, jadi kalian itu wes fokus bekerja, pengen beli apa-apa ya beli, terus wes jiwanya meronta-ronta, yang melihat sesuatu kok makan makanan yang belum pernah kita makan, yang kangen kampung halaman, cukup beli di Indonesia. Wis gak usah nyelintis, nggak usah celintisan nyawang ini, wah eman yo iku, waduh iku kena didol iku, waduh didol wis dadi pirang iku, pirang juta iku, tewel iku, aduh ya ampun. Sudah sudahi. Terus misalnya ada
ada juga ya banyak ya teman-teman yang ya maaf ya, aku pernah lihat itu ada penjual dari jajan Indonesia itu ngambil di hutan itu apa kayak daun-daun kayak gitu, apa pisang, jantung pisang kadang itu ngambil di hutan ya, terus dimasak dijual gitu ya. Ya untuk kedepannya itu lebih hati-hati lagi ya, jangan sampai nanti ketika apes bisa ditangkap polisi lagi ya. Jadi hati-hati aja untuk teman-teman semuanya. Kalau masih ingin niat kerja jangan macam-macam di sini. Hanya karena gara-gara tewel kehilangan pekerjaan dan juga kita bisa di blacklist ya, tidak bisa bekerja di Hong Kong ataupun berkunjung ke Hong Kong jalan-jalan, nggak bisa ya kita kalau udah di blacklist kayak gitu. Jadi ya untuk kedepannya hati-hati teman-teman dimanapun berada, entah di Taiwan atau dimanapun berada punya aturan sendiri ya. Untuk TKW atau teman-teman atau anak-anak baru yang mau ke Hong Kong itu diperhatikan, jangan samakan dengan negara kita ya. Oh, nah gini loh. Kita itu ya misalkan ya ngambil di kebun orang gitu ya. Tewel saja itu termasuk mencuri loh ya. Ya. Mencuri satu saja, apalagi 15, apalagi di negara orang yang itu dilindungi gitu, yang jelas-jelas ada aturannya kayak gitu loh. Jadi yang bagi yang belum tahu itu hati-hati ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk kedepannya hati-hati lagi, ojo celutak ngono lho, ojo mbok dipadakne negaramu iki. Pokoknya intinya gini, ojo celutak, jangan samakan negara di luar sini itu sama dengan negara kita. Wes enek anu tonggo disuwemplah, enek opo dijukuk. Kadang-kadang kalau di kita itu terserah lah, nggak apa-apa kan kayak gitu. Di sini nggak bisa kayak gitu ya. Ya akibatnya bisa fatal ya seperti itu. Jadi ya untuk kedepannya siapapun di luar sana yang bekerja di Hong Kong, yang mau bekerja atau sudah berada di Hong Kong, yang tidak mengetahui aturan-aturan ya, yang dikira disamain di Indonesia, itu lebih hati-hati ya. Wes ojo sembarangan ngambil sesuatu yang bukan milik kita, intinya wes ojo katik tangannya celantitan lah wis. Oke teman-teman, nah itulah ceritanya. Jadi yang pasti kita harus hati-hati di negara orang, save diri sendiri ya, fokus bekerja, pengen apa-apa beli aja gitu ya. Oh, nggak ngabisin 1 bulan gaji ya, jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan milik kita, intinya seperti itu. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita dan konten-konten berikutnya, entah masak ataupun apapun itu, ngevlog makanan dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.